Puji Tuhan, Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kita jumpa pada tahun yang baru ini. Dan kita akan bersama-sama berjalan dengan firman Allah dari ke hari di tahun yang baru ini. Dan biar sepanjang tahun ini kita mau hidup tidak sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat anugerah dan kemurahan-Mu. Kau berikan kesempatan kembali di tahun yang baru. Kami duduk di bawah kaki-Mu dan menikmati mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk menghadapi tahun yang penuh tantangan ini. Sepanjang tahun kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi firman-Mu hari ini akan membangun kehidupan iman kami. Mendorong dan menasihati, menuntun. Supaya jangan salah langkah di tahun yang baru ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap membuka hati iman kami agar firman menjadi tempat yang layak bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang berbahagia, pasti tahun yang 2023 ini yang baru berjalannya 2 minggu, pasti kita sudah merasa sukacita. Dan kembali kita menengok ke belakang yang lalu, tahun 2022. Nah, bagaimana kira-kira respon Anda tahun yang lalu? Apakah dalam tahun itu Bapak Ibu keluarga merasa sendirian atau bersama dengan Tuhan? Nah, untuk menuju tahun yang baru, maka tahun yang lama jadi bagian untuk mengoreksi. Mungkin tahun yang lalu kekurangan itu, ini, dan tahun yang baru akan diubahkan. Lain pada tahun yang kekurangan tahun yang lalu. Namun satu hal yang patut kita renungkan hari ini, orang percaya pasti dia akan berkata, kita tidak sendiri, tetapi Immanuel, Allah beserta kita. Nah, kita akan baca dalam Imamat pasal 26, ayat 12, yang mengatakan demikian. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku, yaitu Allah, akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Luar biasa, ya. Janji Allah pencipta alam segala seisinya. Bahkan yang menciptakan kita, bahkan lebih daripada itu, dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tahun yang lalu, 2022, nah tahun yang baru 2023 pun, dia akan tetap hadir. Adakah tahun yang baru kita lewati dalam 2 minggu ini Anda merasa takut? Atau khawatir, atau bimbang, apalagi kalau mendengar berita tahun 2023 akan ada resesi dalam segala bidang, terutama soal sandang pangan dan papan ekonomi. Di tahun yang baru kita pasti akan bersama dengan Tuhan, itu pasti. Mengiyakan Bapak Ibu hari ini dengar firman Tuhan ini. Karena dia akan hadir, sekali lagi, dia akan hadir di tengah-tengah kehidupan Bapak, Ibu, keluarga, saudara, dan kita semuanya. Kenapa? Karena kita ini umatnya. Dia sang pencipta. Kasarnya, maaf kata dia Bapak, kita ini anaknya. Sampai kapanpun dan dimanapun ada kita, ada iman kita, pasti dia akan hadir. Namun itu tergantung daripada iman Bapak Ibu saudara sekalian. Sejauh mana iman kita. Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan di depan, kita di belakang, itu pasti. Tuhan yang menghadapi hidup ini. Karena firman tadi jelas, Imamat 26 ayat 12. Dia akan hadir di tengah-tengah keluarga.
Dia akan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dia akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia akan hadir di tengah-tengah masalah pergumulan, ya, dan segala problem hidup manusia kita semuanya. Dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, misalnya jelas Yeremia menunjuk suatu pengharapan untuk masa depan kita orang percaya. Nah, ini harus perhatikan betul-betul Yeremia ini. Memberikan petunjuk masa depan kita ini. Apapun yang terjadi, orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas, tidak perlu mesti dia menggerutu, menyalahkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ini, Tuhan menjadi jaminan. Jaminan masa depan orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya di segala bidang. Sekali lagi dia menjadi jaminan mutlak bagi Bapak, Ibu, kita semua orang percaya yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Ingat akan kata Immanuel, artinya Allah beserta kita. Itulah Tuhan. Segala waktu, segala keadaan, segala masa, segala problem, segala masalah, Dia selalu menyertai kita, membela kita. Karena itu, boleh dapat katakan kata Immanuel itu menjadi semboyan kekekalan untuk Allah. Bahwa kita punya Allah yang luar biasa hebatnya. Sepanjang sejarah atau masa kini, bahkan masa depan, kita orang percaya akan melihat kebenaran ini. Allah beserta kita. Hebatnya Tuhan kita yang luar biasa. Yesus Kristus melebihi Allah-Allah lain yang ada dalam bumi ini. Karena Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9 mengatakan demikian Rasul Paulus. Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Kristus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan selamatkan. Kita harus bangga memiliki iman terhadap Tuhan dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, apapun yang terjadi tahun yang baru 2023, kita tidak perlu takut, cemas, khawatir, bimbang, stres, frustasi. Tinggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan iman kita, pindah ke iman yang lain. Buat apa kita punya ide seperti itu? Yesus itu dapat mengatasi segala masalah hidup. Kau berkatakan dia berkuasa atas angin, topan, badai, dan kehidupan kita semuanya. Karena dia memiliki kuasa di bumi dan surga. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa di surga dan di bumi ada dalam tangan Yesus. Nah, kalau Tuhan punya kekuatan buat seperti itu, Bapak kita. Nah, siapa kita ini? Kita ini anaknya. Berarti terpelihara, terlindung. Ada pemeliharaan secara total, duniawi, rohani, surga dan dunia. Tuhan kiranya memberkati kita tidak sendirian. Amin. Terima kasih buat firman Allah. Berikan kekuatan tahun yang baru ini. Supaya Tuhan kami tidak sendiri. Tapi bersama dengan Tuhan. Dalam arti segala sesuatunya dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah Bapa kami dan kami anak-anak-Mu.
Tahun yang baru ini Engkau hadir. Engkau ada di tengah-tengah hidup kami. Keluarga, usaha, rumah tangga, pendidikan, apapun kegiatan hari ke hari. Dan Engkau sumber segala pertolongan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Teguhkanlah firman-Mu, hamba-Mu berhenti, tapi firman-Mu hidup dan berkuasa. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah berkati hari ini, sama-sama katakan amin.